Halo para pejuang, masih tetap sehat dan semangat kan? Ini nih yang terus menambah semangat saya dalam menjalani hari. Makin banyak orang yang tergerak hatinya untuk membantu sesama. Mereka juga tidak bosan-bosan mengundang kita semua untuk berbuat sesuatu di masa sulit ini. Pengacara terkenal Hotman Paris nih salah satunya. Pembatasan sosial berskala besar makin membuat banyak orang yang bekerja di sektor informal terpukul. Untuk itu, Hotman pun menantang anggota DPR RI untuk menyedekahkan gaji mereka. Ini sudah ada minyak, ada gula, ada difu. Ini sebagian besar dikirim oleh Sungai Budi kliennya Hotman Paris, yang semua klien saya mobilisir untuk mengumpulkan. Hotman Paris Hutapea sangat prihatin dengan pandemi virus corona yang saat ini tengah melanda. Untuk itulah, ia menginisiasi membantu keluarga miskin, para pekerja informal yang kini tidak bekerja, para pengendara ojek, hingga para pedagang asongan dan kaki lima di jalanan. Sembako dan nasi siap santap pun ia bagikan. Oleh-oleh. Pengacara kelahiran Sumatera Utara ini terus-menerus mengajak warga negara Indonesia yang berkecukupan untuk ikut menyumbang. Bahkan, Hotman Paris juga menantang anggota DPR menghibahkan gajinya untuk membantu warga yang terdampak virus corona. Halo 600 lebih anggota DPR yang terhormat. Buktikan dulu kali ini aja. Kalau setiap anggota DPR menyumbangkan seluruh gajinya untuk membeli beras, bayangin berapa juta kilogram beras yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang kurang bernasib. Tagar dari rumah juga bisa ia gaungkan. Maksudnya agar warga tidak hanya berempati saja, melainkan juga menyumbang dalam rupa uang. Pas banget nih Bang Hotman, karena 9 April lalu Ketua DPR RI juga telah memutuskan pembentukan Satuan Tugas Melawan COVID-19. Semoga anggota Dewan langsung bergerak ya, minimal dengan membantu masyarakat dari daerah pilihan atau kampung terdekatnya. Memberikan nasi bungkus atau sembako bagi masyarakat kecil, tujuannya agar mereka menghemat uang. Pasangan suami istri yang merupakan selebritas tanah air juga bersemangat memberikan donasi. Ini dia, Ussy Sulistyawati dan Andhika Pratama. Bahkan Ussy membuat sendiri loh masakannya. Pasangan artis tanah air Ussy Sulistyawati dan Andhika Pratama juga mengisahkan cara berdonasi ala mereka. Ussy rela mencari sembako dan juga bahan masakan sendiri ke pasar tradisional. Belanjanya aja nih pakai kaos tangan. Ini adalah caranya untuk mengurangi risiko terpapar virus corona. Setelah sembako yang diperlukan lengkap, Ussy, Andhika, dan relawan dari keluarga mereka pun turut serta mengemas bahan. Usai dikemas, mereka pun membagikan sembako bagi masyarakat kecil di jalanan. Sembako buat di rumah. Bang, buat keluarga di rumah. Sembako, Pak. Oh, mantap. Terima kasih, Pak. Bu. Ya. Bulan panjang umur, lebih banyak lagi rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Belanja bahan makanan, kali ini Ussy akan membuat nasi bungkus untuk makan siang. Ussy pun turun langsung ke dapur, kerjasama memasak dengan karyawan. Mereka kerja ikhlas demi orang yang lebih membutuhkan. Capek, Kai. Tangan. Semoga cukup ya. Dan sang suami pun wajib membantu dong. Membantu mengemas dan juga membagikan nasi bungkus tersebut. Misi mau bagi-bagi makan siang. Wey, makasih. Untuk menafkahi keluarganya, pekerja-pekerja harian yang terpaksa harus keluar rumah. Mudah-mudahan apa yang kita kasih paling nggak bisa mereka nikmati di jam makan siang, supaya nambah tenaga dan semangat lagi untuk cari nafkahnya. Dan yang terpenting hati-hati ketika kerja di luar, usahakan sterilkan diri ketika berinteraksi sama orang luar, dan ketika pulang rumah juga hati-hati perhatikan kebersihan diri kita, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kepada anggota keluarga yang lain. Widih, mantul ya.
Kompak banget ya suami istri saling mendukung, saling bahu-membahu demi terlaksananya aksi sosial. Nah, masih ada lagi nih selebritas terkenal yang juga terpacu membantu sesama. Kita simak yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di Nikita Mirzani pun tidak tinggal diam di tengah pandemi corona. gue bersama tim Nyai, tim gue yang memang selalu solid dari Dengan dibantu tim Nyai, mereka mengemas kembali ribuan hand sanitizer ke botol-botol kecil untuk dibagikan ke warga yang membutuhkan. Mereka butuh waktu seharian loh untuk mengemas hand sanitizer itu. Keesokan harinya, tim Nyai lanjut lagi mempersiapkan bantuan alat pelindung diri untuk tenaga kesehatan. Selama perjalanan menuju Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, mereka kemudian membagikan hand sanitizer kepada masyarakat yang ditemui. Di masa pandemi virus corona ini, bantuan datang dari berbagai lini. Asupan yang penuh gizi sangat diperlukan untuk menjaga daya tahan kita. Ada pejuang COVID-19 yang memiliki usaha catering sehat, sekaligus mengajak pelanggan menyumbang makanan sehat bagi petugas medis penanganan virus corona. Cara berdonasi makanan sehat ditempuh oleh catering yang satu ini, saladexpress.id. Mereka memberikan harga potongan untuk makanan sehat yang hendak disumbangkan ke para tenaga kesehatan. Harganya Rp23.000 per porsi termasuk sudah ongkos kirim. Catering ini melayani pesanan untuk seluruh alamat di Jakarta. Pelanggan juga bisa berkonsultasi terlebih dahulu sebelum memilih makanan. Wah, lengkap ya. Ayo yang mau sehat, jangan lupa bantu orang yang sedang membutuhkan, agar mereka sehat juga ya. Cara yang sama juga ditempuh catering lainnya, Dapur None. Mereka membuat makanan dengan gizi berimbang untuk dibagikan ke tim kesehatan penanganan virus corona. Salah satunya, mereka yang bertugas di Rumah Sakit Sulianti Saroso, Jakarta. Mereka juga mengajak pelanggan untuk berdonasi melalui makanan kotakan tersebut. Banyaknya pelanggan yang sering membeli makanan lewat ojek online, catering ini pun menyumbangkan 1 bungkus nasi untuk ojol untuk setiap nasi yang dipesan. Nah, silakan dipilih menu pesanannya ya, dan mau dikirim ke rumah sakit yang mana? Nah, yang berniat menyumbang untuk tenaga medis penanganan virus corona, cukup dari rumah bisa. Tinggal ketik-ketik smartphone kalian, bantuan pun tersalurkan. Dengan pembatasan sosial berskala besar ini, penghasilan para pengendara ojek menurun. Pejuang dari Solo, Jawa Tengah ini punya cara untuk membantu mereka. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sangat memengaruhi jalannya roda perekonomian rakyat kecil. Contohnya, belanja bahan di pasar tradisional. Nah, di Jawa Tengah, layanan belanja sayuran lewat aplikasi pesan WhatsApp laris manis. Inilah layanan daring belanja sayuran Pono. Karyawan toko di Jalan MH Tamrin Solo ini setiap pagi sibuk mencatat pesanan pelanggan. Setelah mendapatkan pesanan, proses belanja di pasar tradisional pun langsung dilakukan. Sayuran, buah, daging, bumbu dapur, hingga bahan pangan lainnya. Setelah belanjaan lengkap, pesanan kemudian dikemas masing-masing lalu dikirimkan oleh ojek online. Karena kita ini ingin sama-sama menghidupkan pasar tradisional yang ada di kota Solo. Saat ini Solo sedang KLB, jadi yang bisa kita lakukan dari grup adalah membantu masyarakat bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari untuk tetap memasak dengan melalui Pono. Layanan belanja secara daring ini diharapkan membantu warga yang diimbau tetap berada di rumah. Selain itu, inovasi belanja ini dapat bermanfaat bagi para pedagang kecil serta pengemudi ojek yang tengah menurun penghasilannya. Yang masih bingung mau menyumbangkan apa, masih banyak nih cerita para pejuang COVID-19 yang menginspirasi kita. Tapi kita jeda dulu ya.